Selamat pagi, brothers and sisters. Wah, ini belum ngumpul nih. Coba balik dulu ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita. Selamat pagi, brothers and sisters. Oke, kita bersyukur karena bulan ini kita akan belajar bagaimana kita mempunyai hati yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang hilang. Dan tadi pagi saya mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Robert yang siang ini dia juga akan berkhotbah buat kita, sharing firman, dan luar biasanya adalah hati saya sangat tersentuh oleh firman Tuhan di pagi tadi. Dan saya percaya firman Tuhan itu sangat luar biasa dan siang hari ini juga pasti akan menyentuh hati kita. Amin. Untuk memulai ibadah, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh punya waktu Tuhan, punya kesempatan Tuhan untuk datang berfellowship Tuhan, untuk datang memuji Engkau Tuhan, untuk datang mendengarkan firman Engkau. Tuhan, biarlah di dalam 1 jam ke depan Tuhan, kami melupakan segala hal yang mungkin membuat kami worry, khawatir Tuhan, membuat kami tidak tenang di dalam seminggu ini Tuhan. Biarlah di dalam 1 jam ke belakang ini Tuhan, kami bisa fokus menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Supaya pulang dari sini nanti Tuhan, kami makin bisa melihat kebesaran hati Engkau yang luar biasa untuk setiap hidup kami di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Boleh kita bangkit berdiri jemaat? Wah, ini masih lemes ya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita? Tuhan yang bangkit dan hidup. Ada amin? Siap untuk memuji Tuhan? Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita? Yang mau menari, menarilah buat Tuhan ya. Yang mau bernyanyi silakan, come on. Woo! Yes, thank you Lord. Come on. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Siap-siap katakan, Dia irangkanku, oh Dia irangkanku, ku bersuka sebab Dia irangkanku, oh Dia irangkanku, oh Dia irangkanku. Bersuka sebab
sebabnya Siapa yang girangkan kita, katakan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Bersiap, sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Kami bersuka Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Ada amin. Siapa yang pagi ini datang dengan sukacita? Kita tahu ya, setiap kita punya pergumulan, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Siap bersorak untuk Tuhan? Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Come on. Woo. Soraklah, haleluya. Hey! Soraklah, haleluya. Katakan dengan hatimu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey! Soraklah, haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita akan dari awal. Segala puji syukur Ini syukur kami Tuhan. hanya bagimu. Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siap bersorak untuk Tuhan kita. Are you ready? Come on, Jeff. Soraklah, haleluya. Hey, hey. Soraklah, haleluya. Katakan. Soraklah, haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan katakan Kau Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, Siapa namanya? tinggikan nama-Mu. Yes, Yesus. Siap-siap bersorak untuk Tuhan kita. Soraklah, haleluya. Hey, hey. Soraklah,
Terima kasih Tuhan. Soraklah haleluya. Sungguh suatu sukacita kita bisa berkumpul dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita renungkan lagi begitu Tuhan sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dia mati dan bangkit dan untuk menyelamatkan kita.
untuk duduk. Shalom jemaat, selamat pagi. Sekali lagi mari kita berterima kasih kepada setiap orang yang berkontribusi dalam pelayanan Minggu pagi siang hari ini. Bukan hanya song ministry, ada tim multimedia. Come on, tepuk tangan dong buat mereka. Ada tim translation juga, ada kakak, Asher dan semua yang terlibat. Kita bersyukur punya mereka, amin. Tapi kita lebih bersyukur lagi kalau kita terlibat. Bener gak? Colekan dikit ya. Hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak kita untuk menyiapkan hati kita. Satukan hati kita, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bisa melihat Tuhan, penyertaan Engkau dalam hidup kami. Dan benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan pengampunan dan belas kasihan. Bantu hari ini Tuhan waktu kami belajar firman Kau, bukan hanya kami tersentuh oleh firman Engkau, tapi kami mau melakukan bagian kami. Sertai firman yang akan diberikan, begitu juga hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bulan ini kita belajar tentang to seek and save the lost, mencari, menyelamatkan yang hilang. Nah, kita tahu bahwa tema ini diambil daripada cerita yang sangat-sangat familiar tentang satu orang bersama Tuhan Yesus, yaitu Zakheus. Dan pada akhir daripada perikop cerita ini, Tuhan berbicara bahwa yang diselamatkan, keinginan Tuhan adalah semua bangsa bisa mengenal siapa Tuhan. Dan kita akan pelajari lagi bagaimana seharusnya kita sebagai murid Tuhan dalam ikut mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa bagian kita? Apa yang perlu kita punya? Dan minggu pertama Bapak Pendeta Frankie sudah membagikan tentang 4 hal. Ada domba yang hilang, koin yang hilang, anak yang hilang, dan tidak sadar hilang. Maksudnya apa? Karena ada anak sulung di cerita itu, dan anak sulung ini yang tidak sadar hilang. Dan bisa jadi itu adalah orang-orang percaya, dan mungkin bisa jadi kita, yang kita masih datang ke gereja tapi sebenarnya kita hilang. Dan kita akan belajar dari buku ini dan cerita anak yang hilang, bagaimana sebenarnya hati Tuhan yang sangat ingin menyelamatkan setiap orang. Kita baca dari Lukas 15 ayat 20, dikatakan di sana, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya terinspirasi dengan bapak daripada cerita anak yang hilang ini, karena ada satu kalimat yang begitu menarik hati saya, yaitu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini adalah hal yang mungkin kebanyakan daripada kita, saya sendiri, kita sering dengar. Kita sering lihat sharing saat teduh. Kita sering lihat postingan orang tentang kasih dan belas kasihan. Kita sering dengar, tapi mungkin kadang kita lupa dan kita tidak lagi mengerti mengenai apa itu belas kasih. Dan menurut saya salah satu alasan utama Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang adalah karena belas kasihan. Buku Lukas, menurut interpretasi saya, Lukas adalah seorang Gentiles pada waktu itu, dia bukan seorang Yahudi. Dan cerita ini menceritakan tentang, kita bisa bayangkan anak yang hilang adalah orang-orang mungkin di luar Yahudi pada waktu itu. Dan anak yang sulung adalah orang-orang Yahudi.
yang mungkin sudah mengenal siapa Tuhan. Di mana kita tahu justru anak yang hilang kembali, namun anak yang sulung pergi. Dari cerita ini kita melihat waktu kita tidak mempunyai belas kasih, justru waktu itulah kita juga di dalam gereja bisa jadi kita tidak ada lagi iman dan hati. Maka dari itu buku Lukas merepresentasikan Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Saya mau ajak hari ini kita untuk sama-sama belajar tentang compassion, belas kasihan. Sebelum kita berbicara tentang metode mengajak orang mengenal Tuhan, kita belajar dulu hatinya Tuhan. Amin. Kita belajar dulu why Tuhan melakukan apa yang Dia lakukan. Karena tanpa ini, hari ini apapun yang kita lakukan sebagai orang percaya, saudara-saudari, hanyalah tugas moral biasa sebagai orang yang beragama. Tetapi kalau kita mengerti dengan dalam arti belas kasih dalam hidup kita, seharusnya kita makin mengerti hati Tuhan dalam menyelamatkan yang hilang. Topik khotbah saya hari ini adalah tentang belas kasih. Di Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. He felt great compassion. Hati Yesus tergerak oleh belas kasih waktu dia melihat, waktu dia melakukan sesuatu kepada orang lain, waktu dia bertemu kepada orang lain. Sama halnya dengan buku Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dalam kelemahan. Perhatikan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Like sheep without shepherd. He had compassion. Pernahkah kita berpikir bahwa kenapa ya Tuhan sebagai Tuhan pada waktu itu harus ketemu orang, baru kita bisa lihat compassion-nya itu muncul? Kan Dia Tuhan yang mengetahui hati orang. Why? Kenapa Tuhan harus ketemu dulu dengan orang, baru Dia merasakan compassion atau belas kasih itu? Hingga akhirnya kita bisa lihat bahwa memang compassion atau belas kasihan tidak bisa diajarkan, tapi dirasakan, dialami, experience. Kita lihat juga beberapa jumlah kota yang Tuhan dengan belas kasihan yang sangat tinggi menyelamatkan orang-orang. Dia berkeliling kota demi kota. Saya ingin tunjukkan berapa kota sebenarnya yang Tuhan pergi. Kurang lebih ada 24 di perjanjian di buku Injil. Waktu kita lihat ini, apa perasaan kita? Biasa, Tuhan kok. Ya toh juga Tuhan dan murid-muridnya. Cincailah, ini mah ya udahlah, cerita yang saya sudah sering dengar. Tapi coba bayangkan, ada satu perjalanan yang lumayan panjang, yaitu Yudea ke Galilea. Membutuhkan sekitar 6 hari. Bukan naik Gojek, jalan kaki. Saya kalau disuruh keliling 24 kota ini, mau saya. Waktu itu Om Budi ajak pergi ke Israel, mau Om. Tapi uangnya belum ada. Kalau 24 kota ini pergi naik pesawat, mau. Tapi pertanyaannya, kalau 24 kota ini kita pergi untuk menyelamatkan yang hilang dengan belas kasihan, maukah kita pergi plus berjalan kaki? Saya waktu siapkan khotbah ini, terus baca ini, renungkan ini, saya merasa malu, sangat malu. Saya tanya kepada hati saya, belas kasihan saya terhadap orang seperti apa hari ini?
Ini adalah total perjalanan Tuhan. Hanya di buku, selama 3 tahun dia berjalan, di buku Injil 5.029,2 kilometer. Saya pernah ke Medan, saya orang Batak, kampung saya di Danau Toba. Saya pernah naik mobil ke Medan. Luar biasa rasanya. Kurang lebih 3 hari 3 malam naik mobil. Saya nggak bisa bayangkan perjalanan total yang dialami oleh Tuhan Yesus karena belas kasihan yang dia miliki. Kalau saya bayangkan, sepertinya nggak ada orang yang punya belas kasihan seperti ini selain Tuhan. Saya pernah, puji Tuhan, pergi ke Israel waktu itu. Perjalanan di Israel, jalan waktu itu, saya tanya ke tour guide-nya, sebelum ada jalan layang, jalan di sana itu berbatu, berbukit, bukan kayak Rasuna Said, dan jalan kaki. Kalau di sini kita ada pedestrian, brother sister, kita bisa jalan dengan enak. Ada hujan, ada atapnya. Tapi kita bayangkan bahwa belas kasihan yang Tuhan experience, yang Tuhan miliki, adalah untuk menyelamatkan yang hilang, dan inilah bukti daripada kasih Tuhan. Pertanyaannya hari ini bukan seberapa jauh kita mau berjalan seperti yang Yesus lakukan ini, bukan. Kita tanyakan kepada diri kita, seberapa jauh belas kasih saya kepada orang yang hilang? Sejauh ini kah? Seberapa jauh belas kasih saya kepada keluarga saya? Sejauh ini kah? Seberapa jauh compassion, belas kasih, pengampunan yang kita miliki kepada orang-orang yang mungkin menganiaya, mengecewakan, yang kita mungkin punya masalah dengan orang itu? Seberapa jauh kita punya belas kasih? Sebelum kita bicara kepada orang yang hilang, yang even kita tidak mengenal orang itu, coba kita pikirkan dengan orang yang kita kenal. Seberapa jauh belas kasihan yang kita punya? Belas kasih sekali lagi tidak bisa diajarkan. Saya percaya firman Tuhan hari ini hanya berhenti menjadi teori kalau kita tidak lakukan. So yang pertama, compassion is possessed through experience. Belas kasih hanya bisa dimiliki kalau kita mengalaminya, kalau kita mau mengejarnya. Dikatakan his heart moved by compassion. Hati Tuhan bergerak oleh belas kasihan. Ini adalah foto anak saya, Ruby, saat dia baru lahir ke dunia. Dan waktu saya membayangkan bulan demi bulan saya dengan istri saya, 3 bulan ngidamnya masih biasa aja, 6 bulan ngidamnya makin naik, cemilannya makin nambah. Walaupun ngidamnya istri saya enggak beli mangga jam 3 pagi, enggak sih. Mungkin ada di sini ya. Tapi waktu Ruby lahirlah, waktu saya gendong dia di dekapan saya untuk pertama kali ya, compassion, belas kasihan itu muncul lebih daripada sebelumnya. Kenapa? Karena saya experience itu. Compassion penuh dengan kasih, penuh dengan protection, mau melindungi. Compassion mau melakukan segala sesuatu untuk orang lain, dan hanya bisa di-experience. Kemarin saya dapat kesempatan pergi ke salah satu lapas narkoba di Cipinang. Dan ini adalah 180, sekitar segitu narapidana yang ada di sana. Ini pengalaman pertama saya pergi ke penjara. Bukan karena ditangkap ya. Dan kalau ditanya mau gak pergi ke penjara lagi?
Because of compassion, mau. Why? Di lapas ini ada satu gereja yang mereka bangun. Jadi setiap agama di sana mereka punya tempat beribadah masing-masing. Salah satunya adalah gereja. Dan mereka membangun satu gereja ini, mereka menamakan gereja ini El Shaddai. Mereka tidak seperti kita yang beribadah setiap hari Minggu. Mereka beribadah setiap hari. Dari 180 orang, saya lupa 3 atau 4 orang menjadi mendaftar sekolah Alkitab. Dan akhirnya menjadi pembicara waktu mereka keluar. Belasan daripada mereka menjadi mentor rohani. Dan banyak daripada mereka yang berhenti bersih daripada narkoba. Pertanyaannya, apakah orang-orang seperti ini, kalau kita pikir beda mereka sama kita, bukan level saya lah, masalah hidup mereka aja. Tapi Tuhan bilang, setiap manusia harus dicari dan diselamatkan. Di lapas Cipinang yang menampung harusnya adalah sekitar berapa orang, 1.100 orang, di sana ada 3.000 orang. Jadi bisa bayangkan mereka tidur seperti apa. Dan mereka adalah orang-orang yang hilang. By experience, kita bakal bisa, kita mendapatkan yang namanya belas kasih. Yang satu ini foto sudah lama, dia sudah sembuh ya. Dan beberapa waktu lalu, brother kita ini sharing komuni di tempat ini. Kenapa saya mau sharing tentang dia? Saya bukan orang yang natural dalam mengasihi. Saya sangat cuek sebelum mengenal Tuhan. Ya, hidup lu aja lah. Waktu mengenal Tuhan, Tuhan terus mengajarkan tentang kasih. Dan waktu pelayanan, ini adalah salah satu adik kita di kampus ministry, namanya Mangatas Huta Gaul. Mungkin beberapa kita ingat waktu dia sharing bahwa dia melewati masa kritis. Tapi saya mau sharing bahwa sebelum dia terawat seperti ini, 1 tahun dia menghilang dari gereja. 1 tahun kita tidak bisa kontak dia. Singkat cerita, dengan kehidupan dia yang dia pilih, temannya datang dengan foto dan video kirim kepada WhatsApp saya. Dengan wajah Mangatas yang sudah tinggal tulang. Dan dia bilang, vonisnya adalah 3 hari lagi lewat. Terus saya bilang, yaudah mati aja lah. Udah 1 tahun kok gak ke gereja. Kan bukan jemaat lagi. Kan dia tidak melakukan kegiatan beribadah. Kan dia begini, kan dia begitu. Itu adalah naturalnya kita. Yang kita bisa pikirkan lebih daripada belas kasihan yang muncul. Puji Tuhan, belas kasihan yang muncul. Dan dia melewati 2 kali masa kritis, brother sister. Dan akhirnya dia sembuh, bisa bekerja. Kenapa saya mau share ini? Experience compassion, saudara-saudari. Alami compassion. Compassion gak bisa diajarkan, hanya bisa dialami sendiri. Belas kasihan akan muncul waktu kita mengalaminya. Amin. Yang kedua adalah compassion is processed by exercise. Bertumbuh. Belas kasih bertumbuh karena kita melatihnya. Kita mengalaminya lalu kita melatihnya. Kita lihat di Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota.
dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tuhan mengirim mereka. Kenapa enggak Tuhan? Ini teorinya, kamu ngerti ya? Tentang kasih. Kenapa Tuhan kirim? Karena kita harus terlibat langsung untuk bisa menumbuhkan yang namanya belas kasih. Tuhan gak hanya mengajarkan mereka soal belas kasih dengan teori. Karena memang gak bisa. Tuhan mengirim mereka, Tuhan mau mereka bertumbuh dalam kasih mereka. Kita tahu juga ada masa di mana mereka gagal menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, betul? Mereka dikirim, mereka pergi, gagal. Saya pikir waktu saya belajar tentang belas kasih, mungkin kegagalannya disebabkan oleh belas kasihan yang habis. Kalau kita bantu orang yang sakit secara karakter misalnya, yang perlu dibantu untuk dia bertumbuh tentang imannya kepada Tuhan, kita bisa capek, benar ya? Yang paling capek Om Budi. Atau kita bisa merasa, aduh ini orang gak berubah-berubah. Dan kita, ya udah saya menyerah, biarlah Tuhan yang menyertai hidup dia. Saya tidak mau lagi bergaul dengan dia. Dan gagal menyembuhkan, membantu. Ada masa juga, Tuhan katakan tuaian banyak, pekerja sedikit, betul? Saya berpikir ini bukan tentang kuantitas saja menurut saya. Saya percaya bahwa bukan soal jumlah orang yang mau bekerja. Namun maksud Tuhan adalah pekerja, seberapa banyak pekerja yang mau memiliki belas kasih di dalam hidup. Seberapa banyak murid Tuhan yang mau mempunyai belas kasih dalam hidup. Kuantitas kita bisa banyak sebagai orang Kristen. Coba kita tanyakan, kenapa impact yang kita punya kok belum sampai seperti yang kita baca di Alkitab? Dan saya renungkan mungkin karena belas kasihan kita. Di Kisah 8 ayat 1, 2 dan 4, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus, bukan Stefanus kita ya, serta meratapinya dengan sangat. Mereka yang tersebar itu, perhatikan, menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Di pasal 12 ayat 24, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Bukan karena betapa hebat knowledge yang mereka punya, pengetahuan yang mereka punya, tapi belas kasih yang mereka experience. Dan mereka dilatih. Sehingga ini yang terjadi. Belas kasih menghasilkan penginjilan dengan luar biasa. Amin. Kita gak perlu terlalu fokus. Benar, kita perlu struktural untuk strateginya gimana menginjil. Metode apa yang terbaik menginjil. Tapi yang terpenting apakah kita punya belas kasih untuk mencari yang hilang. Apakah kita tahu kenapa hari ini kita menginjil? Yesus katakan kalau kita bisa miliki hati dan exercise itu tentang belas kasih, hasilnya luar biasa. Kita akan lihat berapa hasil yang terjadi. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 4 di pasal 4. Tetapi di antara orang-orang
yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ini bukan hasil singkat dan bukan karena kehebatan pengetahuan. Ini bukan hasil oleh murid-murid yang hebat karena dia hebat berbicara, menurut saya bukan. Ini adalah hasil dari 3 tahun Yesus minta murid-murid, kalian harus alami belas kasih. Kalian harus bertumbuh, makanya Tuhan kirim. Dan hasilnya adalah ini. Ribuan orang mau mengenal Tuhan. Hari ini kita mau mengajak orang mengenal Tuhan, bukan menjadi anggota gereja. Saya ulang sekali lagi. Hari ini kita mau mengajak orang mengenal Tuhan, bukan menjadi sekedar anggota gereja. Artinya bukan hanya orang di luar Kristus yang, wow, jemaat ini pintar ya. Wow, jemaat ini baik-baik ya. Pintar dan baik banyak di luar sana. Tapi bagaimana kalau orang bisa lihat jemaat gereja ini adalah orang-orang yang punya belas kasih. Mereka bertumbuh luar biasa. Di pasal 5, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Baik laki-laki maupun perempuan, tadi laki-laki saja. Versi AMP dibilang were constantly being added to their number. Terus bertambah. Tapi saya mau buka satu cerita di mana ini adalah lawan daripada kata exponentially. Exponentially artinya bertambah dengan luar biasa jumlahnya. Lawan katanya adalah 0. Tidak mengimpact, tidak bertumbuh. Cerita tentang Samaria yang baik hati. Kita baca. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria, bahkan versi bahasa Inggris Amplified Bible bilang, but a Samaritan, foreigner. Orang yang gak dihitung. Tapi dia yang punya belas kasih. Ada 2 orang yang dia lihat, orang yang tergeletak hampir mati itu. Satu adalah priest, pendeta pada zaman itu. Satu adalah orang Lewi atau seorang pelayan. Pelayan usher, pelayan apapun, pelayanan song ministry. Mereka berdua, lawan kata daripada exponentially adalah tidak ada sama sekali. Hati-hati menjadi pengikut Tuhan yang justru menjadi orang asing bagi yang membutuhkan. Saya sedikit sharing tentang keluarga saya. Tadi saya bukan orang yang suka mengasihi, tapi dari dulu saya adalah orang yang suka pelayanan. Saya suka melayani apapun itu. Hari Minggu saya bisa hampir setiap hari di gereja. Tapi waktu saya ingat ini, saya punya adik-adik, ada 3. Kita semua pelayanan setiap hari Minggu. Tapi rasanya kita jadi orang asing di rumah. Pengikut Tuhan, pelayanan, tapi menjadi orang asing bagi orang terdekat. Menjadi orang yang paling tidak punya belas kasih bagi orang terdekat. Menjadi orang yang anti memaafkan untuk orang terdekat mungkin. Itu saya dulu.
Orang yang mau mencintai Tuhan berasal daripada dia ngelihat orang yang mencintai Tuhan juga. Orang yang memiliki belas kasihan, dia lihat dari belas kasihan orang, itu akan menyebar. Apakah hari ini di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, kita adalah orang asing bagi orang-orang? Yes, mungkin ID, KTP, status kita seorang Kristen, tapi belas kasih tidak ada sama sekali. Sebelum kita bicara menginjil lebih banyak kepada orang-orang yang dikenal, mari punya belas kasih kepada orang-orang yang kita kenal. Amin. Memaafkan buah dari compassion juga, terbelas kasih. Kadang-kadang kita bisa lihat bahwa belas kasih, memaafkan adalah buat orang-orang lemah mungkin. Padahal belas kasih adalah kekuatan yang luar biasa. Orang yang memaafkan adalah orang yang paling kuat. Tapi bukan salah saya, bro. Iya. Karena itu kamu kuat. Tapi dia menyakiti saya berkali-kali, bro. Iya, makanya kamu kuat. Karena belas kasih. Dan hari ini mari kita miliki belas kasih. Experience belas kasihan Tuhan. Latih belas kasih. Dan percayalah, Injil Tuhan automatically akan tersebar. Belas kasih seringkali tanda kelemahan, tetapi sebaliknya adalah kekuatan. Pusat daripada Injil Lukas adalah belas kasihan yang Tuhan tunjukkan. Dia mau tunjukkan kepada kita semua sebagai pembaca, sebagai orang percaya bahwa Allah memiliki belas kasih yang besar, bukan hanya kepada bangsa Yahudi pada waktu itu, tapi kepada seluruh umat manusia. Itu sebabnya dia datang untuk mencari dan menyelamatkan jiwa yang hilang. Karena hati Tuhan penuh dengan belas kasih. Bagaimana hati kita hari ini? Compassion atau belas kasih bukan sesuatu yang didapatkan karena kita terlahir dengan itu. Oh, kamu orangnya berkarakter kasih. Belas kasih didapatkan waktu kita mengalaminya. Experience. Proses bertumbuh karena melatihnya, dilatih. Ada ujian kita melatih belas kasihan di dalam hidup kita. Amin. Ada kejadian dalam hidupmu, rasanya memaafkan susah sekali. Lihat salib Kristus, belajar mengasihi lagi. Dan produknya adalah, hasilnya adalah banyak orang akan percaya. Produce exponentially dan menghasilkan buah keselamatan bagi sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu motivasi kami seharusnya adalah belas kasih, Tuhan. Seharusnya tujuan kami adalah misi Engkau, penyelamatan bagi seluruh bangsa. Dan itu tidak lain karena hati Engkau penuh dengan kasih, Tuhan. Hari ini Bapa, bantu setiap kami di sini yang mendengarkan firman Engkau untuk kembali melihat diri kami, apakah kami orang yang berbelas kasih atau kami sudah tidak punya lagi belas kasihan dalam hidup kami. Kau katakan amanat agung adalah jadikan semua bangsa murid Engkau. Dan kami tahu artinya adalah menghidupi belas kasih itu, Tuhan. Experience itu, bertumbuh di dalamnya, dan
Sertai kami Tuhan dan belas kasihan. Bantu kami Tuhan untuk berbelas kasihan, untuk punya compassion dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya merasa sangat terberkati pada pagi hari ini bisa mendengarkan sekali lagi firman yang begitu powerful yang menyerahkan saya kepada hati Tuhan. Di saat Robert tadi sharing foto-foto orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan yang mungkin hari ini gak kita ketemui secara reguler. Saya jadi ingat Matius 25 di mana Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang di hari terakhir dibagi domba dan kambing. Dia bilang, buat orang-orang yang ini, orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah ini adalah orang-orang yang bisa menolong, membantu orang-orang yang kesusahan. Saya pikir ya, seberapa sering hari ini saya memposisikan diri saya kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Saya tahu, saat kita serve satu sama lain di sini, kita juga memiliki hati Tuhan. Tapi lebih lagi, kita bisa benar-benar experience hati Tuhan di saat kita ketemu sama orang-orang yang benar-benar membutuhkan Dia. Saya juga belajar merefleksikan hati saya kepada anak sulung. Tadi pendeta Robert share. Apa mungkin hari ini saya bisa sibuk melayani Tuhan, tapi saya nggak punya hati compassion seorang bapak. Saya mau mengundang kita semua untuk menjadi orang Kristen yang betul-betul memiliki hati Tuhan dan bukan menjadi orang asing. Yang saya takuti adalah hari ini bagaimana mungkin Tuhan nggak kenal sama saya. Saya percaya Tuhan akan mengenal hati kita. Tuhan akan mengenal kita secara pribadi di saat kita memiliki hati yang hancur. Saat kita memiliki hati untuk jiwa-jiwa yang hilang. Sekali lagi kita bisa kasih apresiasi untuk pendeta Robert. Sebentar lagi kita akan memasuki komuni untuk mengingat salib Kristus dalam hidup kita. Saudara saya, Bro Yopi akan share arti salib dalam hidup dia. Tapi sebelumnya boleh saya bacakan Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya yakin hari ini gak ada satupun dari kita yang naturalnya itu punya hati yang begitu mengasihi. Tapi melalui salib, kita belajar untuk mengosongkan diri kita dan juga mau mengasihi orang-orang. Saya persilakan brother saya Yopi. Selamat pagi bagi kita semua. Saya Yopi Runtuwene dari Ministry Merit Timur. Saya dan istri saya dikurani 2 anak laki-laki yang bernama Nicholas dan Nathanael. Bersyukur pada pagi hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk sharing apa arti salib dalam kehidupan saya sebagai seorang Kristen. Dibesarkan dalam keluarga Kristen dan mempunyai dua orang adik. Dari masa kecil sampai dewasa, saya banyak terlibat dalam kegiatan yang ada di gereja. Dan banyak teman dan keluarga mengenal saya sebagai orang yang baik dan rohani. Padahal saya orang yang tertutup dengan dosa-dosa saya. Saya melakukan dosa tanpa rasa takut, dan saya menikmati itu semua. Bahkan masih percaya bahwa dosa saya diampuni kalau saya masih melakukan kegiatan di gereja. Bahkan akibat dosa itu, saya tidak menjadi teladan buat adik saya. Adik saya yang laki-laki mengikuti apa yang saya lakukan. Sampai ke kedagungan obat-obat terlarang, bahkan kecemaran. Hampir semua daftar dosa pernah saya lakukan. Tuhan sangat baik. Kasih Tuhan menyelamatkan hidup saya. Saya diundang ke gereja oleh seorang saudara yang saya tidak kenal sebelumnya. Pada saat saya lagi pulang kerja
dalam kondisi tidak sadar atau dalam fly. Saya bersyukur sudah itu terus bertekun untuk mengajak saya belajar firman Tuhan, dan akhirnya saya coba untuk belajar karena saya tidak enak karena terus dihubungi. Pada proses saya belajar, hati dan pikiran saya dibukakan tentang apa arti pertobatan dan salib Kristus. Inilah titik balik dalam kehidupan saya yang banyak melakukan dosa, dan bagaimana saya merasakan firman Tuhan menusuk hati saya, mengubahkan cara pandang saya tentang apa arti menjadi seorang Kristen dan pertobatan. Yang awalnya saya berpikir pertobatan adalah mengurangi dosa sedikit demi sedikit, mengurangi dosis yang 3 hari sekali menjadi 1 hari sekali. Itu adalah pertobatan. Mengurangi kecemaran. Tetapi seperti apa yang difirmankan di Filipi 2 yang dibacakan tadi, saya belajar bagaimana saya harus mengosongkan diri saya untuk memahami dan arti memiliki perasaan dan pemikiran seperti Kristus, bukan dengan kekuatan dan pikiran saya. Perjalanan hidup Kristen saya selama 25 tahun mengajarkan saya banyak untuk terus bertumbuh, mengosongkan diri di hadapan Tuhan, menerima arti salib yang sesungguhnya di masa duka, dalam pernikahan, dan di masa duka kita harus kehilangan seorang adik saya karena saya tidak menjadi contoh yang baik. Adik saya meninggal di rumah sakit tahanan obat sebagai tahanan. Bersyukur dan saya mengucap syukur atas dukungan brother sister, istri, dan juga orang tua yang selalu memberikan senantiasa kekuatan dan untuk saya tetap bertekun setia pada janji Tuhan sampai akhir. Mengosongkan diri bagi saya mengisi dengan ajaran dan karakter Kristus yang membuat saya bisa melakukan banyak hal yang tidak pernah saya lakukan dan saya pikirkan. Bikin saya dibimbing, dibentuk untuk mengasihi orang-orang yang bukan hanya sefrekuensi dengan saya, untuk mengundang orang dan mengajak orang study Bible, pergi menguatkan orang yang sedang bergumul dan hilang iman ke tempat yang tidak pernah saya kunjungi, hanya berbekal alamat saja, tanpa Google Map waktu itu, tanpa punya HP, naik angkot, turun angkot, berjalan kaki berkilometer, bahkan sampai di sana saya harus nunggu berjam-jam. Situ saya lakukan karena saya ingin proses untuk menaruh pemikiran dan perasaan seperti Kristus. Bahkan sampai ini jauh lebih mudah karena saya tidak lagi naik angkot, tidak lagi berjalan kaki, yang pasti tidak lagi kesasar karena sudah ada Google Map. Proses mengosongkan diri masih terus berlanjut sampai sekarang. Yang dulu saya lakukan itu dengan kerelakan hati untuk dibentuk, sekarang merupakan suatu tantangan buat saya karena banyak hal yang saya pertahankan, dari pride, kesombongan, kepemimpinan saya dalam grup, posisi kerjaan, dan kenyamanan. Saya harus bergumul, merendahkan diri saya untuk tidak lagi mempertahankan itu semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, saya mengajak untuk menerima dan mengerti arti salib yang sesungguhnya, bahwa salib bisa mengubahkan hidup kita oleh firman-Nya. Terima kasih, amin. Tuhan berkati. "24 kota Tuhan Yesus berjalan dengan jalanan yang bukan rata, itu gak mustahil buat kita juga ikutin hari ini. Saya bisa lihat dari kesaksian Bro Yopi juga bagaimana Tuhan mengubahkan hati dia untuk menjangkau jiwa-jiwa hilang. Mari kita renungkan arti salib dalam hidup kita secara pribadi, sambil sama ministry akan mengiringi dengan satu lagu Living Hope. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has life.
set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such wondrous grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to bring out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti lambang tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur, lambang dari darah Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saya yakin Tuhan hari ini semua dari kita adalah orang-orang yang hilang Tuhan sampai Engkau selamatkan kami. Setiap perjalanan hidup kami Tuhan bukanlah suatu kebetulan Bapak. Karena Engkau memiliki satu belas kasihan yang begitu besar terhadap kami Tuhan. Setiap dosa hari ini mengotori kami Tuhan. Engkau experience compassion itu Tuhan di saat Engkau bersentuhan dengan hidup kami Bapak. Tuhan biarkan Tuhan dalam setiap minggu di saat kami mengambil komuni, mengenang kembali Tuhan bagaimana upaya Engkau hari ini untuk menebus kami dari dosa-dosa kami Tuhan.
kita juga punya hati yang berbelas kasihan Tuhan, melihat orang-orang hari ini yang masih membutuhkan Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menggerakkan hati kami bersyukur Tuhan akan kebaikan Engkau. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, karena kita sudah merasakan belas kasih Tuhan tentunya, saya mau mengundang kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita pada minggu hari ini yang bisa di-scan di barcode di depan atau di kursi depan Anda. Dan juga untuk yang membutuhkan memberikan dengan cash, bisa meminta kepada amplop daripada Asher. Ada 2 kotak di belakang tiang untuk bisa menyalurkan dana tersebut. Dan berikutnya untuk persembahan, untuk kebaktian, kita akan ada kebaktian pertama ibadah pagi di pukul 8 pagi dan juga ibadah kedua, ibadah siang 10.30 pagi. Saya mau mengingatkan untuk kita ingat alokasi di mana kita beribadah dan juga untuk kita on time dalam kita mau memuji Tuhan. Berikutnya ada special announcement, ini dari Kids Kingdom dan dari Hope Worldwide Indonesia. Saya persilahkan. Yeay, celengan kita sudah penuh. Yeay, kita belanja dulu yuk. Buah-buahannya mau kita kasih ke siapa ya? Kita bayar dulu ya. 1 hour later. Guys, kita mau ke rumah teman-teman. Ikut yuk. Sekarang kita mau ke rumah Abdul dan Ramdhani. Abdul dan Dhani IQ-nya rendah karena tidak punya uang untuk makan makanan sehat dan bergizi. Itu membuat Abdul dan Dhani sulit untuk belajar. Dhani belum bisa berbicara. Guys, sekarang kita mau ke rumah teman kita Ruby nih. Ruby saat ini tidak mempunyai papa dan mama. Saat ini Ruby dirawat di pesantren. Love you, Ruby. Nah, teman-teman, kita mau ke rumah Syaif. Syaif tidak bisa mendengar dan berbicara. Tetapi Syaif sangat semangat untuk belajar dan menemani neneknya yang adalah seorang pemulung. I love you, Syaif. Hai om, tante, kakak-kakak semua. Terkadang kita sering mengeluh karena keadaan tidak sama seperti yang kita inginkan. Tetapi ingatlah bahwa kita punya banyak hal untuk disyukuri. Kita dari Kids Kingdom dan Hype akan menyanyikan lagu Thankful. And we can be living by giving and loving all.
gets a laugh, and everybody gets a seat. So everybody have a hand to those in need. 'Cause we can be nice, and we can all share. And we can keep it going together. It's better when everyone cares. So on the days when it's feeling tough and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family and grateful for the air that we breathe and appreciate everything that we have today. Hey, let's be generous. Anyone who has less than us, it's good to be compassionate. 'Cause ever since the day you were born, yeah, we've got a lot to be thankful for. Yeah, we've got a lot to be thankful for. So, what are you thankful for? I'm thankful for my family. I am thankful for my neighbor. I'm thankful for my dog. I'm thankful for the food I have to eat. I'm thankful for my heart. I am thankful for my grandma and grandpa. I'm thankful for my teacher. I am thankful for my house. We're thankful for the earth. So on the days when it's feeling tough and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family and grateful for the air that we breathe and appreciate everything that we have today. Hey, let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate. 'Cause ever since the day you were born, yeah, we've got a lot to be thankful for. Thankful, yeah, we've got a lot to be thankful for. Grateful, yeah, we've got a lot to be thankful for. Appreciate, yeah, we've got a lot to be thankful for. Hey, we've got a lot to be thankful for. Siapa yang kepalanya masih begini-begini? Sekali lagi dong kita kasih tepuk tangan untuk adik-adik kita. Saya belajar dari anak-anak hari ini untuk punya hati yang mau memberi. Kids Kingdom mengumpulkan 31 juta untuk membantu orang-orang tadi anak-anak yang berkebutuhan. Mari kita juga punya hati a cheerful giver sama seperti anak-anak ini, mengupayakan juga untuk memberi. Nah ini ada satu upaya lagi dari Kids Kingdom membantu Hope Worldwide Indonesia. Untuk yang mau jadi keren kayak anak-anak tadi, kita bisa membeli baju yang ada di depan ini. Ya, dan setiap keuntungannya akan diberikan untuk membantu Hope Worldwide Indonesia. Kita bisa scan barcode yang ada di depan. Mari kita membantu. Berikutnya ada presentasi majelis di bulan depan di 14 Mei 2023. Ini kesempatan untuk kita bisa belajar lagi tentang penggunaan keuangan yang ada dilakukan di gereja dan juga pekerjaan-pekerjaan majelis hari dalam membangun pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berikutnya ada satu special announcement lagi dari ZIL Indonesia.
Di dunia yang semakin gelap, kita butuh anak-anak muda yang menginspirasi ya. Di sini ZIL mengadakan Southeast Asia Campus Conference untuk berbagai anak-anak kampus dari seluruh Asia untuk bisa belajar hari ini bagaimana bisa menjadi orang-orang yang radiant. Ya, tadi kita lihat di video ini, kadang kita bisa keluar mau dengan happiness kita mau memberikan dampak kepada orang-orang, tapi kita gagal, bahkan kita bisa terenggut kebahagiaannya. Tapi di saat hari ini kita mengenal Kristus, kita bisa jadi pribadi yang benar-benar begitu radiant dan membantu orang-orang untuk merasakan kasih Kristus. Sama seperti matahari, kita bisa merasakan sinar dan kehangatan dari individu-individu yang memancarkan Kristus. Saya mau encourage untuk setiap anak-anak kampus untuk bisa register tadi dalam retreat ZIL. Apa aja yang kalian akan belajar, kalian akan bisa menjadi orang-orang yang tentunya radiant, memiliki karakter yang begitu luar biasa dalam Kristus. Dan juga yang paling penting adalah kalian juga bisa belajar untuk bisa menggunakan sosial media, influence kalian dalam membantu hari jiwa-jiwa yang hilang, orang-orang untuk bisa mengenal Kristus. Berikutnya. Ini open registration, bisa ambil waktu untuk scan atau ambil foto barcode yang ada di depan. Untuk retreat ini, conference ini di tanggal 19 sampai 22 Juli. Kita akan segera menutup ibadah kita yang akan diiringi oleh satu pujian oleh Song Ministry, tapi sebelumnya mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini kami memuji Engkau Tuhan. Kami bisa disegarkan kembali oleh firman Engkau Tuhan. Bukan hanya dari setiap kata-kata firman yang kami pelajari Tuhan, tapi itu menyentuh hati kami yang terdalam Bapa. Kami mengenal Tuhan hari ini, kami bisa mengasihi Tuhan, karena pertama kali Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Tuhan, bantu kami hari ini untuk terus-menerus diperbaharui hatinya Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang hilang seperti Engkau melihat mereka Tuhan. Biarkan Tuhan hari ini untuk kami bisa punya belas kasihan yang bisa membuat kami jauh Tuhan, pergi ekstra mile Tuhan dalam menjangkau dan menyelamatkan jiwa yang hilang Tuhan. Tuhan, biarkan Engkau sertai kami pada pagi hari ini Tuhan. Saat kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul berbeda Tuhan, dan orang-orang bisa rasakan itu Tuhan. Terima kasih Bapak, biar Engkau sertai kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Boleh kita bangkit berdiri jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Siapa yang percaya bersama Tuhan, tiada yang mustahil. Wah, kayaknya udah pada lemes nih ya, langsung pengennya makan siang ya. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama kita akan puji dari awal. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Are you ready? Come on, church. To you, I can do anything. I can do all 'Cause what? 'cause it's you give me
do anything